Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini Sabtu 4 April 2026 dan kita akan bersama-sama berdoa serta bersekutu di dalam persekutuan doa Sabtu kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang senantiasa menopang kami. Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami waktu untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini pun kami juga mau berdoa bersama-sama. Tuhan yang terus menolong kami kiranya, mampukan kami dengan hikmat kasih kemurahan Tuhan, untuk kami dapat memahami firman-Mu, merenungkan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, dan menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Tuhan yang tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan kembali sebuah firman yang menjadi penutup dari rangkaian kita tentang gereja yang selaras dan gereja yang bergerak. Hari ini kita merenungkan dengan sebuah tema pertumbuhan di dalam dan misi keluar, sebuah dua sisi mata uang yang seimbang. Efesus 4 ayat yang ke-16 menuliskan demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudaraku, ketika kita melihat sebuah pohon yang sehat selalu memiliki dua gerakan. Ada gerakan ke bawah, akar-akar yang menghujam, dan gerakan ke atas, buah-buah yang dihasilkan. Akar mencari sumber air dan mencengkeram tanah. Buah menjulur keluar, memberi manfaat kepada makhluk-makhluk yang lain. Jika pohon hanya menumbuhkan akar yang banyak dan kuat tetapi tidak berbuah, maka kita bisa mengatakan pohon itu mandul. Namun jika dia hanya berbuah lebat saja tetapi akarnya dangkal dan lemah, maka kita tahu pohon itu akan tumbang di waktu tertentu ketika badai tiba. Maka keduanya harus seimbang. Akar yang menghujam ke bawah dan buah yang dihasilkan keluar, itu harus seimbang. Ayat yang kita baca tadi dari Efesus 4 ayat yang ke-16 menutup renungan kita dengan begitu sangat indah. Dikatakan tubuh itu menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Perhatikan kedua hal ini. Yang pertama, menerima pertumbuhannya. Ini arah ke dalam. Ada keselarasan tubuh untuk bertumbuh semakin sehat, semakin kuat, semakin mendewasa, semakin berakar dengan kuat. Namun juga di sana, dia membangun dirinya dalam kasih. Ini arah keluar. Kasih selalu keluar dari diri sendiri kepada orang lain. Ketika di sana dikatakan membangun dirinya dalam kasih, ada sebuah dampak, ada sebuah hal yang bisa dinikmati orang lain, kasih yang bisa dinikmati orang lain. Maka gereja yang sehat tidak memilih salah satu di antara keduanya. Ia harus seimbang di antara kedua hal itu. Dia bertumbuh dan membangun. Dia sehat ke dalam dan berdampak keluar. Ketika kita memperhatikan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, suatu firman yang juga begitu sangat indah, mengingatkan kita juga akan kedua hal ini. 1 Petrus 2 yang ke-9 mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perhatikan, anak kalimat yang pertama dan anak kalimat yang kedua. Anak kalimat yang pertama mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita diingatkan akan identitas kita. Siapa kita di dalam diri kita sendiri. Kemudian anak kalimat yang kedua, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ada misi keluar di sana. Jadi identitas di dalam dan misi keluar menyatu dengan sangat indahnya. Kita dipilih untuk memberitakan. Kita dijadikan imamat-imamat yang rajani untuk melayani dunia kita. Jadi jangan pilih salah satu. Jangan hanya rajin ke gereja tapi tidak pernah bersaksi.
Jangan juga aktif melayani, tetapi kehidupan doa kita dan kehidupan ibadah pribadi kita kering. Jangan hanya selaras dan kompak untuk kegiatan-kegiatan internal dan kebersamaan, tetapi malas-malasan untuk bermisi. Tapi juga jangan hanya semangat pergi penjangkauan ke ladang-ladang misi tertentu, tetapi menjadi pribadi yang sombong, merasa diri paling rohani, dan tidak mau terlibat di dalam kelompok-kelompok pendalaman Alkitab internal kita. Allah memanggil kita untuk tumbuh selaras, memperdalam akar, dan bergerak keluar, menghasilkan buah. Maka minggu ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah akar kita sudah cukup dalam untuk menopang buah-buah yang Tuhan inginkan kita hasilkan dalam kehidupan kita? Apakah kita hidup sebagai gereja-gereja Tuhan yang mempertahankan keseimbangan ini, selaras di dalam dan bergerak keluar, kuat, berakar, kokoh di dalam, dan memberitakan Injil keluar, menjadi orang-orang yang membangun dirinya di dalam kasih bagi komunitas sekeliling kita. Pertumbuhan ke dalam dan pergerakan keluar senantiasa seimbang untuk sebuah gereja yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk hal ini. Kami tahu untuk bertumbuh di dalam dan berbuah keluar secara seimbang seringkali tidak mudah. Kami seringkali masih diombang-ambingkan. Mungkin kami kuat di satu sisi, tetapi kami lemah dan mengabaikan sisi yang lainnya. Tetapi ingatkan kami lagi dan lagi dan lagi untuk kami dapat memiliki keseimbangan akan hal ini. Kami tidak mau terjebak ke dalam salah satu ekstrimnya dan mengabaikan yang lainnya. Maka di sana Roh Kudus-Mu yang kiranya terus membantu kami, menolong kami, mengingatkan kami, memampukan setiap kami. Kami mau menjadi sebuah gereja, sebuah komunitas orang-orang percaya yang berakar kuat, yang bertumbuh ke dalam dengan akar yang kuat tentang identitas kami, tentang doktrin yang kami pegang, tentang ajaran yang menopang kami. Pun di saat yang sama, kami mau membangun diri di dalam kasih, berbuah keluar, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami dengan kasih karunia Tuhan, sertai kami senantiasa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, di masa-masa ini, mari kita juga senantiasa menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita rindukan Tuhan yang menolong setiap kita, Tuhan yang mendengarkan kita di dalam setiap doa yang kita naikkan, dan anugerahnya yang menopang setiap kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat yang akan ditayangkan di dalam tayangan, dan dengan sungguh-sungguh kita meminta hikmat anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.